Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumpirani Aryas Diva. Pada kesempatan hari ini, kami akan presentasikan hasil dari program pengolahan citra kami, yaitu sebuah program untuk membantu dalam mengidentifikasi penyakit di tanaman beras. Selanjutnya akan diperjelaskan lagi oleh teman saya, Davin Fadila. Baik, terima kasih untuk pembukanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses dan alur pengerjaan model ini secara bertahap, mulai dari data yang disiapkan sampai menghasilkan prediksi akhir. Setelah itu, kita lihat juga bagaimana hasil kita evaluasi. Lalu pengerjaan model ini berjalan secara bertahap. Hasil dari satu tahap menjadi bahan untuk tahap berikutnya, sampai akhirnya keluar hasil prediksi di ujung. Saya akan jelaskan satu persatu tahapnya. Tahapan pertama, kami menyiapkan data, gambar daun padi yang kami punya sudah dikelompokkan dalam beberapa folder-folder. Satu folder untuk satu jenis penyakit, inputnya adalah kumpulan foto mentah, outputnya adalah data yang sudah otomatis punya label, tanpa perlu kami tandai satu-satu secara manual. Sistem langsung tahu labelnya dari nama folder tempat foto itu simpan. Lalu tahap kedua, data yang sudah berlabel tadi masuk ke tahap kedua. Inputnya adalah data berlabel itu lalu diproses. Ukuran gambar diseragamkan jadi 205 kali 256 pixel dan dikelompokkan per 32 gambar dalam satu batch. Outputnya data ini langsung terbagi kedua. 80% jadi data latih, 20% jadi data validasi. Lalu sebelum masuk ke tahap belajar, data ini melewati proses normalisasi dulu. Inputnya nilai pixel gambar yang awalnya di rentan 0 sampai 255 diproses dengan dibagi 255 juga. Outputnya nilai per pixelnya jadi di rentan 0 sampai 1 supaya proses belajarnya jadi lebih stabil di tahap berikutnya. Bagian intinya yaitu proses CNN, inputnya gambar sudah dinormalisasi jadi tadi. Lalu diproses lewat 4 blok konvolusi berturut-turut, di mana tiap blok bertugas menonjolkan ciri khas gambar. Misalnya tepi daun, warna, sampai teks daun bercak penyakitnya. Misalnya tiap blok juga memperkecil ukuran data secara bertahap dari 108, 64, 32 sampai 16 filter. Jadi keluaran satu blok menjadi masukan untuk blok berikutnya. Setelah keempat blok selesai, hasilnya diretakan lalu diteruskan ke beberapa layer dense untuk proses menjadi keputusan akhir dengan tambahan dropout 10% supaya model tidak terlalu hafal data yang sesuai pernah dilihat. Output dari tahap ini adalah nilai probabilitas untuk tiap kelas penyakit. Terus sebelum ke proses belajarnya jalankan penuh, model ini diatur dulu pakai optimizer ADAM atau loss function spare categorical cross-entropy. Kami juga telah menetapkan aturan validasi tidak membaik selama 5 epoch berturut-turut. Prosesnya langsung dihentikan meskipun batas maksimalnya di set di 500 epoch. Lalu tahap terakhir, inputnya data training dan validasi tadi diproses lewat pelatihan berulang-ulang sampai model selesai belajar. Setelah itu, model dipakai untuk memproses data uji. Tiap gambar dihitung probabilitasnya untuk masing-masing kelas penyakit. Lalu kelas dan dengan nilai tertinggi dipilih menjadi output akhir. Daftar gambar beserta label penyakit yang diprediksi oleh model. Setelah model selesai memprediksi seluruh data uji, hasilnya kami simpan ke dalam sebuah file berisi nama, gambar, beserta label penyakit yang diprediksi oleh model. Totalnya ada 392 gambar yang diprediksi tersebar ke dalam 6 kategori: leaf scald, healthy rice leaf, brown underscore spot, bacterial leaf underscore bright, shelled bright, dan leaf blast. Nah, sebagai contoh, kita ada satu gambar, yaitu ini. Model ini. Kami prediksi gambar ini sebagai kelas leaf scald. Nah, jadi untuk melihat apakah prediksi masuk akal, kami membandingkan dengan gambar-gambar lain yang juga diprediksi oleh model-model sebagai kelas yang sama, yaitu leaf scald. Jika gambar-gambar ini memang menunjukkan ciri visual yang mirip, misalnya ada pola bercak, warna, atau bentuk kerusakan pada daun yang serupa, maka bisa dikatakan model cukup konsisten dan akurat dalam mengelompokkan gambar ke kategori yang tepat. Terlihat gambar ini memiliki kemiripan
pola bercak, warna isi, warna bentuk yang menandakan model cukup konsisten dalam mengenal karakteristik penyakit leaf-spotnya. Itu tadi penjelasan mengenai proses alur dan evaluasi hasil dari model kualifikasi penyakit padi yang kami buat. Sekarang akan dilanjutkan dengan kesimpulan dari teman saya, Sompi. Itu semua dari kelompok kami. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga minta saran untuk kedepannya untuk memperbaiki kuda ini. Kami merasa untuk sekarang ini program ini sudah cukup akurat dan menghasilkan data-data yang sudah cukup membantu. Itu sekali lagi, itu semua dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.